Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semua. Kembali ke channel kita hari ini di sesi yang kedua mungkin ya Kang ya. Saya di sini ya Kang. Ya. Di channel YouTube-nya Kang Holik. Kemarin kita sempat berbincang tentang pesantren, terutama terkait transformasi begitu ya Kang ya, transformasi pesantren, bagaimana sebuah pesantren itu bertransformasi gitu kira-kira. Nah untuk hari ini kita akan bicara masih mungkin seputar pesantren, namun saya akan menekankan pada ilmu pengetahuan mungkin ya Kang ya. Oke, siap. Nah kemarin itu sempat belum terkatakan itu ya. Sebenarnya di Barat pun ya, di Eropa gitu, terutama di Eropa Barat, kampus-kampus itu dulunya emang seperti pesantren kayak biara gitu lah Kang ya, kurang lebih kayak Oxford tuh kan, terus Harvard itu juga pada mulanya itu biara-biara kayak komunitas religius gitu di abad-abad pertengahan begitu ya Kang. Nah mungkin dalam perkembangannya di era sejak Renaissance itu mengalami ya sekularisasi, dalam artian dia terpisah dengan agama gitu. Nah, bagaimana apakah pesantren juga bisa di Indonesia, dalam konteks Indonesia gitu ya? Apakah harus mengalami itu dalam perkembangan ilmu pengetahuan di sekarang gitu ya, banyak banyak pesantren-pesantren yang mendirikan kampus. Apakah pesantren dalam arti Islam di sini harus mengalami demikian, artinya mengalami sekularisasi dalam ilmu pengetahuan gitu, ilmu terpisah dengan kerangka agamanya gitu. Bagaimana Kang? Kalau dalam sejarahnya Mas Haki ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Kalau kita lihat dalam sejarahnya itu, andai tidak ada kolonialisme, tidak ada fase-fase yang dikembangkan oleh kolonialisme tentang pendidikan, maka sebenarnya universitas atau al-jami'ah itu muncul dari pesantren al-ma'ahid yang misalnya dulu berasal dari ya Sunan Ampel, terus Maulana Maghribi kayak gitu, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri Amparan Jati dan seterusnya. Itu kalau nggak ada kolonialisme itu sejarahnya dulu. Tapi karena sudah ada kolonialisme, mereka ini membangun satu jenis pendidikan yang membedakan diri dengan pendidikan pesantren. Kalau pendidikan pesantren kan bermula dari mengkaji untuk tafakuh fiddin ya. Terus untuk pembersihan hati itu penting. Itu yang dibedakan nanti dengan kampus-kampus umum itu di situ. Dan untuk mengajari tirakat bagi anak-anak santri lah kira-kira itu. Nah, itu tidak ditemukan di pendidikan umum. Nah, pendidikan umum yang dibangun sekarang ini sebenarnya bermula dari sejarahnya kolonialisme itu. Nah, ketika sudah ada begitu, maka ada dua jenis pendidikan ini sebenarnya. Pendidikan yang dulu ditransformasikan oleh Belanda ini menjadi universitas-universitas, terus agamanya menjadi sedikit gitu loh. Jadi cara pandang tentang agama menjadi sedikit. Matematika ya diajarkan sebagai matematika kan itu. Fisika juga begitu. Nah sementara di pesantren agama diajarkan sebagai agama tanpa atau belum disentuhkan dengan misalnya ya matematika, sejarah. Kecuali sedikit sekali pesantren yang mengajarkan itu digabungkan gitu loh. Nah untuk ke depan itu ya harus ada penggabungan dua formula ini tanpa melupakan bahwa memang sejarahnya begini gitu. Sejarahnya memang begini nih. Maka pesantren juga harus misalnya ya ada yang mengajarkan matematika dan seterusnya. Berdasarkan undang-undang sekarang kan yang namanya pesantren atau yang mau membuat atau disetarakan atau muadalah itu kan ya harus ada kurikulum umumnya juga kan. Yang sekarang kalau kita mau atau tidak mau ya menyebut istilah kurikulum umum lah. Misalnya ya bahasa Indonesia atau itulah atau matematika dan yang lain. Nah kalau bisa muncul semacam pengetahuan dari pesantren akan menjadi sentrum gitu loh. Karena dia kelebihannya apa? Ada cara pandang agama, tradisi, keagamaan tentang ilmu-ilmu itu. Sementara
kampus umum itu tidak menyediakan itu sama sekali, gitu. Tidak menyediakan itu, kecuali yang yang kayak IAIN itu ya, Sekolah Tinggi Islam gitu. Nah, masalahnya adalah ketika pesantren membuat universitas itu banyak berkutat dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tafakuh fiddin ini. Tapi ta'amul fil istima tentang ilmu-ilmu tentang kemasyarakatan itu belum banyak digeluti. Tapi itu ya proses memang dari proses sejarah ini. Oke. Kira-kira kenapa terjadi pemisahan, Kang? Artinya katakanlah kampus umum sekarang ya, ilmu-ilmu umum gitu ya, di kampus-kampus sekarang di kota-kota besar itu dianggap sebagai sebuah kemajuan di era modern atau di era globalisasi gitu ya, yang diagungkan oleh Barat mungkin ya lewat kolonial itu dulu. Sedangkan pesantren itu dianggap pinggiran, bahkan konservatif gitu ya dalam tanda kutip, karena dia tertinggal gitu dengan kemajuan itu. Nah, kenapa ini terjadi pemisahan gitu, Kang? Kira-kira di landscape sejarah tadi kolonial, apakah ini juga di ilmu-ilmu sosial ini juga nggak ketemu gitu ya antara kerangka pengetahuan ini dengan realitas kita, dengan realitas kita di masyarakat hari ini gitu? Tidak bertemunya ini kenapa? Tadi kan sebenarnya sudah ada satu pandangan bahwa ini ada kolonialisme ya, ada kolonialisme. Nah, pada saat yang sama pendidikan kita yang umum ini, yang dia di universitas ini tidak dikonstruksi agar dia memiliki kaitan dengan keagamaan, kecuali beberapa aspek sedikit sekali tentang misalnya membaca Al-Quran gitu kan mulai ada sebenarnya kan. Terus ibadah-ibadah ritual itu ada, tapi pandangan-pandangan umum tentang kemanusiaan itu nggak ada. Itu tantangan sekali itu. Nah, kenapa ini terjadi? Dan kenapa pesantren mengembangkan banyak kepada tafakuh fiddinnya, lebih fokus kepada misalnya usul fikih, usul tafsir gitu ya, usul hadis dan seterusnya itu. Satu sisi karena zaman Belanda itu kan pendidikan pesantren ini kan hampir dimatikan ini, bahkan dikejar-kejar gitu loh. Terutama setelah perang Diponegoro kan, sulit mengembangkan diri dan tidak ada kaitannya dengan pendidikan government, tidak ada kaitannya dengan pendidikan Belanda. Maka Belanda membuat pendidikan sendiri. Nah, karena pendidikan sendiri ini kemudian pesantren-pesantren yang lahir ini terus kemudian ada yang mati banyak gitu, terus ada yang hidup sedikit kecil gitu. Lalu mereka mencari ilmu ke luar negeri kan, terutama ke Mekah untuk menghidupkan kembali. Andai ada ketersambungan keilmuan kemanusiaan ya, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu eksak dengan ilmu-ilmu keagamaan sejak dulu, itu akan menjadi baik. Selain karena itu, karena apa? Pesantren disibukkan melakukan gerakan anti kolonialisme. Itu harus difahami. Itu menguras energi pesantren dan ya memang ada fasenya begitu gitu loh. Kalau nggak ada anti kolonialisme itu, lalu siapa yang akan mengusir penjajah gitu. Dengan melakukan anti kolonialisme itulah kemudian fokus perjuangannya kepada mengusir penjajah, tidak melakukan kaderisasi melalui pendidikan yang stabil gitu. Dan itu dilakukan Belanda yang pendidikan begitu. Nah, beberapa bangsawan itu ditarik Belanda gitu. Lalu mereka dididik menjadi yang disebut oleh sebagian orang sebagai priayi yang berpendidikan barat gitulah. Sudah lupa dengan kejawaannya dan seterusnya, itulah kira-kira itu. Nah, ini yang menjadi elit baru di dalam masyarakat Indonesia. Gitu. Sementara elit dari kalangan pesantren kemudian mendirikan pesantren baru ketika pendidikan umum ini sudah berdiri gitu, sudah berdiri. Nah, otomatis nggak bisa ini akan mengejar sama kualitasnya, itu nggak mungkin. Tapi pada saat yang sama pendidikan umum juga nggak mungkin akan bisa melihat dengan cara pandang keagamaan orang pesantren gitu. Kecuali bahwa begini, dengan adanya fenomena ini maka santri-santri ya, lulusan santri dia harus mampu menyadari ini bahwa sudah ada proses seperti ini sudah lama. Lalu mereka ke pendidikan umum, mengambil aspek pendidikan umum itu sebagai dan menurut kebutuhannya. Setelah itu mereka mentransformasikan dengan pendidikan pesantren, ilmu-ilmu pesantren, lalu dijejaringkan. Lalu lahirlah karya-karya harusnya. Karya-karya tentang ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu-ilmu
sosial. Nah, itu yang mungkin belum banyak memang itu. Ya, ya. Itu dalam konteks sejarah tadi ya Kang ya, mungkin nanti bisa ditelusuri lebih panjang juga itu. Nah, kalau saya mungkin memotretnya di keseharian mungkin ya Kang ya. Kebetulan saya dulu emang dari kecil itu sempat di nyantri kalong gitu kan istilahnya ya. Ya mainnya biasanya di madrasah gitu. Ya. Sambil istilahnya bangor, istilah apa ya, nakal gitu. Maksudnya ya permainan anak-anak kecil gitu. Nah, seringkali yang muncul itu di kalangan santri kayak dikotomik tadi kan, melihat sebuah ilmu gitu ya. Katakan dikotominya itu antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Istilahnya mereka tuh muncul gini perkataannya. Jadi ilmu agama ya udah belajar mah ilmu agama aja itu buat akhirat, sedangkan ilmu-ilmu umum itu seolah gitu gak berguna karena duniawi gitu dalam tanda kutip. Nah, muncul fenomena atau cara berpikir seperti itu di lingkungan masyarakat sendiri itu. Kenapa Kang? Di samping tadi lanskap sejarah yang begitu panjang, dikotomi melihat kerangka ilmu ini mengalami gitu. Kenapa gitu? Kalau kita ngelihat ke masyarakat ya, masyarakat di bawah, saya sendiri berasal dari anaknya seorang petani Mas. Walaupun ayah saya itu pernah nyantri di Bali kepada Habib Ali Bilfaqih gitu ya. Tapi seorang petani sehingga mengerti kehidupan bagaimana masyarakat di bawah menurut sudut pandang yang kami alami lah kira-kira itu. Kenapa itu terjadi? Karena apa? Kolonialisme ini kan menciptakan kemiskinan. Kemiskinan orang yang pergi ke Belanda itu kalau nggak cukup duitnya nggak cukup, atau kalau tidak menghamba kepada Belanda ya tidak bisa, gitu loh. Dan orang-orang pesantren jangankan mau pergi ke Belanda atau ke Eropa atau orang-orang di kampung ya, berbicara tentang bagaimana memenuhi kebutuhan makan setiap hari itu kan susah. Itu. Nah, untuk aspek itu mereka tidak memiliki kesempatan. Jadi, akses kepada pendidikan sejak awal kalangan santri dan masyarakat di bawah yang banyak santrinya ini tidak diberikan, baik oleh Belanda ataupun oleh masyarakat yang baru ya, masyarakat baru ini. Karena apa? Walaupun nanti terus kemudian ada pendidikan itu ya, mulailah ada apa SR atau apa itulah, atau ada SD lah kemudian itu ya. Nah, dengan adanya itu ya mulailah dikenal ilmu-ilmu umum itu. Tapi ilmu-ilmu umum ini kan karena sudah lama kita tertanam di pesantren, yang dipelajari sebagai ilmu itu ya fikih, tafsir dan seterusnya, itu seakan-akan ilmu dalam di dunia ini adalah hanyalah itu. Dan itulah yang satu-satunya ilmu yang bisa digunakan gitu loh. Padahal ternyata masih ada ilmu-ilmunya lain. Misalnya ilmu sosial, ilmu bumi, ilmu sejarah dan seterusnya itu ya. Dan itu belum dikenal. Nah, dikotomi ini semakin mengeras ketika ada anggapan bahwa ilmu-ilmu dunia ini tidak ada kaitannya dengan agama. Nah, padahal untuk bisa ke akhirat kita harus melewati dunia dulu. Nggak bisa. Dan kalau kita mau mendapat ridhonya Allah ya harus menguasai ilmu-ilmu dunia ini sebagai dan dengan konsep keagamaan yang kita pahami. Misalnya tentang ilmu fisika itu ya nggak hanya berhenti kita menjumlah 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi bagaimana ilmu matematika ini menghasilkan satu kesimpulan dan menjadikan anak didik menjadi ahli tafakur. Ahli tafakur di dunia sosial, ahli tafakur di dalam dunia birokrasi dan seterusnya juga ya. Di samping ilmu itu juga digunakan sebagai praktisnya untuk menjumlah, mengurangi, mengali, mengakarkan dan seterusnya itu ya. Di samping itu. Nah, kalau ini diniati untuk membangun masyarakat Islam yang lebih maju, niatnya menjadi ibadah. Menjadi wasilah ke akhirat akhirnya. Nah, sementara sekarang nggak mungkin kita tidak berhubungan dengan ilmu dunia. Birokrasi semua berkaitan dengan dunia. Untuk membangun masjid aja itu harus pakai ukuran dari pojok ke pojok, itu harus pakai hitungan matematika. Ukuran-ukuran meteran dan seterusnya itu kan matematika itu loh. Lah orang sujud aja berkaitan dengan matematika. Orang berjalan berkaitan dengan matematika dan seterusnya. Nah, kalau kita mengerti itu sebenarnya
ilmu-ilmu dunia itu kita perlukan. Niatnya lah yang kita perbaiki gitu loh. Bukan apa kita menghamba kepada dunia, tapi kita menghamba kepada Allah atau melakukan ubudiyah sampai ubudah kepada Allah itu dengan melalui dan berbekal wasilahnya ya ilmu-ilmu keakhiratan, ilmu-ilmu dunia itu kita pelajari untuk apa? Kemaslahatan masyarakat Islam itu. Gitu. Mungkin poin terakhir saya menekankan 2 poin ya Kang ya. Pertanyaan terakhir ini. Katakanlah saya sekarang posisinya udah lulus sekolah gitu ya Kang. Sekolah dalam arti saya udah lulus kampus gitu. Nah, sebagai bagian dari produk sekolah gitu, di samping saya juga pernah mondok gitu ya, punya latar belakang mondok pesantren. Di mana gitu. pondoknya? Di Tasikmalaya Kang. Apa pondoknya? Pondok Condong namanya. Pesantren Condong. Pesantren Condong. Itu ya begitulah, ada dia memadukan antara pesantren tradisi dengan modern gitu Kang. Dengan ya pertemuan antara kitab kuning dengan Diknas dengan Gontor gitu. Kurikulumnya ada 3 digabung semua gitu. Nah, transisinya setelah saya lulus ini katakan, jadi sudah semakin mengerucut karena kayaknya ya, alur hidupnya itu beberapa teman yang sudah katakan di kuliah gitu, terus dia berkeharusan untuk bekerja gitu, dan hidupnya hampir habis untuk bekerja. Dan kedua, katakan di lembaga-lembaga pesantren yang sekarang mendirikan kampus-kampus itu kan ya berjamuran kan ya sekarang. Nah itu tidak ada cara lain mungkin mereka untuk tahap awal dia meniru kampus. Ya. Dalam arti mungkin ya secara administratif segala macamnya gitu. Tapi saya melihatnya mereka kayak pesantren itu kayak gak punya arah yang jelas gitu dengan latarnya sebagai pesantren gitu. Bagaimana memposisikan ilmu-ilmu yang dibuka di lembaga-lembaga kampus itu bisa beriringan dengan nilai-nilai pesantrenan gitu ya. Nah, saya belum menemukan titik temunya gitu. Bagaimana ini dikontekskan dengan pendidikan kontekstual, katakan dikontekskan dengan era hari ini gitu. Mungkin itu kan 2 poin terakhir. Jadi memang kita kalau bicara itu sebenarnya ada kesenjangan, seperti ada kesenjangan gitu ya. Walaupun sudah ada usaha-usaha memadukan madrasah itu kan sebenarnya ada juga MTS, MA itu kan ada matematikanya juga kan. Ada ilmu bumi dan seterusnya itu. Terus keterserapan dengan masalah dunia kerja itu berkaitan dengan bagaimana negara perlu mengakui lulusan pesantren ini juga sebagai bagian dari aset dari bangsa ini. Undang-undang yang baru sebenarnya sudah mengakui itu. Tinggal bagaimana pesantren itu menjawab. Apakah pesantren sudah menjawab itu masalahnya gitu loh. Bagaimana dunia kerja itu perlu dilihat dengan keterampilan kan itu. Dengan wawasan-wawasan yang berkaitan dengan perubahan di tengah masyarakat. Lah kalau pesantren tidak ikut menyediakan bagaimana pendidikannya melihat itu, yo lulusan pesantrennya akan tertinggal dari lulusan-lulusan yang lain gitu, lulusan yang lain. Nah, sementara jumlah pesantren semakin banyak, perguruan tinggi pesantren dengan jurusan agama semakin banyak akan mengalami surplus. Mereka akan kebanyakan istilahnya surplus itu ya terlalu banyak, bagaimana lulusan jurusan adab, jurusan macam-macam kayak gitu kan terlalu banyak. Tapi kaitannya dengan jurusan-jurusan yang terserap ke dalam pekerjaan itu belum cukup kuat kan itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya adalah perlunya transformasi. Dari transformasi pertama kan bagaimana menggabungkan ilmu-ilmu keagamaan tadi dengan ilmu umum sudah di madrasah, MTS Aliyah kan sudah. Atau bahkan sudah ada SMA atau SMK di dalamnya. Transformasi kedua adalah mempersiapkan santri untuk bisa berinteraksi ke luar. Satu caranya apa? Melalui keterampilan. Yang kedua melalui luasan keilmuan-keilmuan di luar juga dipelajari. Tetapi dengan optik pesantren sudah memiliki cara pandang, gitu loh, cara pandang. Jangan semua ditransfer ke pesantren nggak punya cara pandang, itu hancur nanti santri, bahaya gitu loh.
Kalau begitu apa yang dipersiapkan ya jurusan-jurusan vokasi menjadi penting. Misalnya ya tentang teknik ya permobilan atau perteknikan dan seterusnya juga penting. Pada saat yang sama juga diajari apa? Fikih, diajari apa? Tasawuf, diajari akhlak, tauhid, gitu. Diajari umul barohin, diajari akidatul awam, tapi juga belajar yang vokasi gitu loh. Disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku sekarang gitu loh ya. Kalau tingkat misalnya MTS yang perlu diajarkan keterampilannya apa kan gitu. Nah, terus yang ketiga kembali kepada santri sendiri. Santri harus dinamis ya. Dinamis itu mengasah dirinya kalau terutama udah lulus ya. Tidak boleh putus asa bahwa dunia ini sudah mengalami perubahan. Dan pesantren itu hanya salah satu bagian dari spektrum yang luas dari kehidupan ini. Kalau ingin dia memiliki manfaat, dia harus juga terserap ke dalam perkembangan ini. Terserap dalam pengertian dia terlibat tapi tidak ikut arus gitu loh. Sehingga dia menguasai juga teknologi, jangan menguasai ilmu-ilmu sosial menguasai, tapi tidak tergerus arus melalui apa filosofi yang berbeda dari ilmu sosial saja, tidak, tapi dari cara pandang santri. Nah, dengan begitu kalau dia tidak bisa terserap ke dalam birokrasi kenegaraan, dia bisa mengembangkan diri melalui ilmu-ilmu dan keterampilan yang dikuasai melalui kemandirian. Kunci dari santri kan kemandirian, Mas, itu, Mas. Itu yang penting. Kalau kita bekerja tapi nggak mandiri, itu untuk apa? Terus yang berikutnya yang penting itu ya, Mas, bekerja itu suatu yang positif, jangan dilihat yang negatif. Cuman bekerja itu kan jenisnya macam-macam. Sekarang itu kan jenis bekerja itu bukan hanya di kantoran kan, tapi bisa di rumah melalui aplikasi online dan seterusnya itu. Nah, kenapa kita melihat positif? Karena apa? Bekerja itu perintahnya Kanjeng Nabi, perintahnya Allah, mencari kasbul halal. Itu aja yang penting, tidak mencari yang haram-haram gitu loh. Kalau dia halal ya itu termasuk wasilah kita ke akhirat. Kalau itu kita niatkan untuk mengikuti Kanjeng Nabi agar anak bisa sekolah, bisa menempuh pendidikan di pondok, orang tua agar memiliki hari hidup akhirnya cukup pangan dan seterusnya, itu kan niat yang baik. Itu namanya husnul niyah dalam tasawuf itu. Itu sangat baik. Nah, kalau kita mengerti itu memang harus ada transformasi di pesantren, dan itu memerlukan kiai-kiai muda dan gus-gus muda yang transformatif. Gus-gus muda yang cukup energik gitu loh. Gus-gus muda yang mampu melihat bahwa mereka mendidik santri ini bukan hanya seperti tidak berhubungan dengan dunia lain gitu loh. Padahal dia ada di dalam masyarakat. Itu, Mas. Ya. Jadi tadi kuncinya kemandirian ya, Kang ya, kemandirian untuk tumbuh sendiri. Jadi dia bisa jadi epicentrum, jadi dan berjejaring juga. Ya, gitu. Berjejaring artinya dia tidak menjadi kerdil dan pinggiran lagi gitu. Ya. Karena ada power dari dalam gitu. Karena dia mandiri. Nah, ini mungkin tadi bukan ditugaskan, Pak. PR untuk gus-gus ya, karena saya bukan gus. Kalau saya biasa, masyarakat umum. Gus kecil ya. Nadatul umum saya, Kang. Nadatul. Baik, begitu perbincangan siang kita dengan Kang Nurholik di channel YouTube beliau. Sampai jumpa di pekan atau di sesi selanjutnya. Saya Muhammad Hagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.